Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, ada berita terbaru terkait dengan P3K. Ribuan honorer daerah diharap untuk tidak cemas. Tidak jadi P3K, disiapkan opsi lain. Nah, kita baca beritanya Bapak Ibu. Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan kebijakan strategis guna menampung tenaga kontrak atau honorer setempat yang tidak kebagian formasi dalam seleksi P3K 2022. Menurut Kepala BKPSDM Provinsi Bali, Ketut Lihat Yana, seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun ini dibuka hanya untuk afirmasi saja, yakni tenaga kependidikan, kesehatan, dan beberapa formasi lainnya. Nah, itu ya. Dia membeberkan jumlah tenaga kontrak termasuk guru honorer di lingkungan Pemprov Bali saat ini tercatat 9.000 orang. Namun Kemenpan RB akan menghapus sistem tenaga honorer mulai 2023 bulan November ya. Oleh karena itu, tenaga kontrak atau honorer selain guru dan tenaga kesehatan harus dicarikan kebijakan strategis. Nah, pemerintah tidak boleh merugikan rakyat. Nanti bisa ada pengangguran sehingga harus dicarikan kebijakan strategis, ujarnya. Soal kebijakan strategis itu hingga kini Pemprov Bali masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kemenpan RB. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya, jangan khawatir, jangan cemas, karena Pemprov Bali khususnya ya, dan harapannya Pemprov-Pemprov yang lain juga atau Pemda-Pemda yang lain menyiapkan strategi khusus bagi yang nggak kebagian formasi, terutama kita sebagai guru di negeri ataupun swasta. Kita lanjut Bapak Ibu. Dia memastikan opsi lain untuk menampung honorer tersebut tidak melanggar aturan. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya saat ini belum ada karena baru rapat pertama dengan Kemenpan RB. Nah, ini jadi sudah dirapatkan ya terkait dengan solusi bagaimana yang tidak dapat formasi ya, yang tidak dapat formasi. Dia menjelaskan intinya nantinya kepala daerah di Bali kembali akan diundang oleh Kemenpan RB untuk menyikapi persoalan tenaga kontrak atau honorer. Yang jelas terkait persoalan SDM ini kami harus menyusun kebutuhan dahulu dengan baik. Jika tidak akan keliru dalam mendudukan persoalan, terangnya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada secercah harapan bagi guru honorer khususnya ya, bahwa akan ada solusi apabila kita tidak mendapatkan formasi. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu beritanya. Tinggal lihatnya mengklaim terkait informasi kualifikasi tenaga kontrak atau honorer di Pemprov Bali cukup mudah didapatkan. Tinggal diklik saja sudah kelihatan data-datanya dengan kualifikasinya. Tetapi daerah lain kan belum tentu seperti itu, ujar dia. Dia menyebutkan untuk tenaga kontrak di luar tenaga pendidikan dan kesehatan masih sangat dibutuhkan oleh Pemprov Bali, tetapi mereka justru tidak bisa masuk ke dalam formasi P3K. Jadi formasi P3K untuk bidang lain ya Bapak Ibu ya, selain tenaga pendidikan dan kesehatan ini masih dibutuhkan oleh Pemprov Bali, tetapi mereka tidak masuk ke dalam formasi P3K. Oleh karena itu Pemda sedang merumuskan sebuah kebijakan daerah untuk tenaga kontrak yang masih dibutuhkan tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE
Kan sudah bagus. Selain itu, tenaga teknologi informasi juga dibutuhkan di era digitalisasi birokrasi ini, kata dia. Terlebih lagi, katanya jumlah ASN yang pensiun dengan formasi CPNS yang dibuka juga tidak berimbang atau jauh lebih kecil. Yang pensiun 700 orang, formasinya hanya 100 orang. Apabila ini langsung dihantam, honorer dihapus, akan mengganggu pelayanan publik gitu. Itu saja berita hari ini, Bapak Ibu. Jadi jangan cemas, jangan khawatir bahwa akan ada skema khusus bagi yang tidak mendapatkan formasi.